PSSI hari ini menggelar rapat Exco yang menghasilkan sejumlah poin penting untuk perbaikan sepak bola Indonesia dan timnas ke depannya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria. Selamat malam Tisha. Selamat malam Mas Reza. Apa kabar? Baik, ketemu lagi di sini dalam kesempatan yang berbeda. Iya, Tisha, tentunya saya juga harus mengucapkan selamat kepada Anda karena terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Tapi Tisha, dulu kan Anda sempat mundur ya dari PSSI tahun 2020. Apa yang membuat Anda sekarang berambisi kembali masuk ke kepengurusan PSSI, bahkan terpilih menjadi Waketum, Tisha? Yang pertama memang ini adalah satu hal yang nggak bisa lepas dari identitas diri saya ya, karena memang saya datang dari grassroots sepak bola dan saya datang juga bersama dengan teman-teman yang datangnya dari akar rumput pembinaan sepak bola. Jadi ini merupakan satu panggilan dari teman-teman anggota yang mana ketika mereka datang beramai-ramai meminta untuk saya maju sebagai wakil ketua umum, ingin mengusahakan saya sebagai wakil ketua umum. Nah di situ saya terketuk karena saat itu memang kondisi sepak bola Indonesia sedang berada di titik terendah ya saat ini yang memang harus kita bangkitkan kembali. Itu aja sih. Jadi motivasinya nggak ada yang lain selain sepak bola. Karena saat itu Anda mengatakan bahwa jika hati Anda dibelah isinya sepak bola ya Tisha ya, betul ya? Ya benar, makanya jadi nggak ada motivasi lain selain itu. Maka ketika anggota itu datang dan mereka meminta gitu, itu membuat saya sangat terketuk dan termotivasi karena sepak bola ini atau PSSI selayaknya ya sebagai organisasi ini bukan miliknya pengurus. PSSI adalah miliknya anggotanya, miliknya klub, miliknya asosiasi provinsi. Anda mengatakan bahwa sepak bola Indonesia berada dalam titik terendah. Sebenarnya apa sih yang membuat sepak bola Indonesia dalam titik terendah dan akhirnya dengan kepengurusan yang baru ini berambisi untuk bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, Tisha? Dengan insiden yang terjadi setelah tragedi Kanjuruhan, ini efeknya saya bisa katakan ini adalah titik terendah karena ini efeknya dirasakan sampai dengan ke akar rumput di daerah, di Papua Barat, di Nusa Tenggara Barat, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan. Jadi teman-teman yang ingin mengadakan untuk memutar liga ataupun kompetisi ya, lebih tepatnya kompetisi ataupun beberapa turnamen usia muda, beberapa turnamen yang sifatnya itu tidak di area profesional pun ikut terkena dampaknya gitu. Kita perlu sinergi dan ini adalah momennya di mana saat ini adalah momennya PSSI, momennya pemerintah dan momennya FIFA bersatu. Nah, di antara ketiga ini kita punya PR satu lagi yaitu masyarakat dan supporter. Maka dari itu hari ini diputuskan oleh Pak Erick Thohir, disambut oleh komite eksekutif yang lain dan menjadi keputusan komite eksekutif untuk membentuk komite ad hoc support. Ada komite ad hoc supporter, ada komite ad hoc infrastruktur, dan juga badan tim nasional. Kita bicara yang pertama ini komite ad hoc supporter. Sebenarnya peran penting dari komite ad hoc ini seperti apa, Tisha? Dan apa instruksi khusus dari Ketum PSSI? Instruksi khususnya yang pertama memang kalau kita ingin perubahan yang pertama itu adalah manusianya ya, orang. Yang pertama adalah orang karena kalau menurut saya pribadi culture itu akan follow sistem. Jadi sistem kita bentuk dulu, maka budaya akan follow kita punya sistem. Kenapa orang yang sama bisa berlaku yang berbeda ketika dia ada di jalan A atau misalnya let's say ketika dia ada di Jakarta dengan mau merokok di Jakarta atau dia mau merokok di Singapura gitu. Kenapa dia bisa berlaku yang berbeda? Kenapa culture-nya bisa berbeda? Karena di sana sistemnya berbeda gitu. Jadi bukan terbalik, ini kita harus sistem dulu kita setup karena culture akan follow sistem gitu. Nah di sini kita perlu ada perbaikan-perbaikan, sinergitas dan juga hal-hal untuk mengedukasi supporter tentang hal-hal sepak bola, tentang juga keamanan dan ketertiban dan kenyamanan mereka dan yang pasti kita harus menjaga keselamatan mereka karena nggak ada yang lebih penting daripada area safety dan security dalam sebuah manajemen apalagi pertandingan. Lalu apakah hal ini juga sudah dikomunikasikan begitu dengan FIFA? Sejauh ini seperti apa komunikasi yang terjalin antara PSSI? Mungkin sudah ada komunikasi antara Pak Erick dengan FIFA atau seperti apa untuk mendukung komite-komite ini agar berjalan nanti dengan baik ke depannya, Tisha? Ya, komunikasi dengan FIFA sangat lancar ya. Kita berkomunikasi harian, baik Pak Erick sendiri disambut dengan saya sendiri di beberapa layernya, sehingga bisa di follow up dari berbagai macam layer, dari strategic layer sampai ke manajemen layer untuk bisa dikomunikasikan dengan baik. Tidak hanya berpusat pada komite ini, adapun memang harus disadari bahwa dua komite ini dibentuk
untuk tujuan tertentu karena nama juga ad hoc ya, bukan komite tetap ya. Jadi untuk tujuan tertentu yang sifatnya spesifik. Yang pertama adalah supporter itu yang sifatnya adalah untuk edukasi dan untuk kedepannya kita membangkitkan industri karena kita tidak bisa melulu seperti ini saat ini kita harus membantu klub-klub di Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 untuk bisa memutar kompetisi dengan baik. Sedangkan di lain pihak area infrastruktur juga dibutuhkan link dengan FIFA yaitu untuk pembangunan National Training Center dan untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur ke depan yang memerlukan pengawasan yang lebih serius. Jadi komunikasi dengan FIFA alhamdulillah cukup lancar, Reza. Jadi kami terus berkoordinasi yang dalam waktu dekat pula juga kita akan memformalkan hal tersebut lah mungkin. Oke, soal komite ad hoc infrastruktur ini artinya akan fokus untuk membangun training center untuk timnas Indonesia begitu ya. Tisha, ini targetnya Ya. Tahun depan, betul seperti itu? Ya, jadi dalam waktu dekat mungkin setelah komite ad hoc ini terbentuk secara rumah, kita akan isi dengan orang-orangnya. Nanti tinggal kita lihat seperti apa pengisiannya dari komite eksekutif, keputusan komite eksekutif, tentunya dengan ketua umum. Jadi komite tetap dan komite ad hoc akan kita isi. Kemudian saat itu kita mulai rodanya berputar ya, untuk langsung nggak harus nunggu nanti ya. Jadi perencanaannya udah harus langsung sekarang bergerak gitu. Ini pula juga baru berumur 1-2 hari. Kita udah terus bergerak untuk mulai menata sedikit demi sedikit, mulai dari governance-nya dulu, mulai dari strukturnya dulu. Oke, artinya tahun depan timnas Indonesia sudah punya lapangan sendiri ya, Tisha. PSSI bisa menjamin itu ya, Tisha? Kalau menjamin, ini banyak variabel, ya kan? Jadi kita pertama harus survei dulu dong, satu langkah dulu, satu langkah, ya kan? Ketika kita sudah satu langkah, survei tempatnya di mana, lokasinya seperti apa, kemudian yang dibutuhkan berapa, yang dibutuhkan paling urgent berapa, kemudian transisinya seperti apa, detail itu harus kita bedah dulu. Nggak bisa kita asal sebut, tahun depan jadi, 6 bulan lagi jadi, ini kan bukan sulap. Jadi kita harus lihat dulu perencanaan seperti apa. Tapi pembentukan komite ad hoc ini adalah inisiasi dari hal tersebut. Oke, nanti juga kita akan membahas terkait dengan bagaimana BTN atau Badan Tim Nasional ini berfungsi dengan sangat optimal untuk membangun prestasi sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Nanti kita bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Ya pemirsa, kembali kita berbincang dengan Ratu Tisha Destria, Wakil Ketua Umum PSSI yang baru. Tisha, masih bergabung bersama kami? Masih Mas Reza. Oke, baik. Tisha, ini sempat kita akan singgung kemarin dinamika yang terjadi pada KLB ya. Anda sempat kalah di voting yang pertama, lalu akhirnya Anda masuk sebagai waketum PSSI di voting yang kedua begitu ya, Tisha. Sempat kaget nggak kemarin melihat bahwa voting pertama akhirnya Anda harus merelakan posisi waketum? Kalau kaget di voting pertama itu enggak ya, karena ketika kita maju untuk bertanding nih, ibaratnya kita maju untuk bertanding ya kita harus siap menang dan kita harus siap kalah. Jadi kalau kaget di voting yang pertama, apabila itu menang, apabila itu kalah, itu harus siap. Jadi pilihannya itu hanya 2 itu kan pilihannya. Jadi kita memang sudah siap. Ya yang kaget itu yang ternyata ada hal-hal yang diprotes oleh para voter dan akhirnya pemilihan ulang. Ya. Nah, lalu di voting yang kedua, Anda sebenarnya kan meraih suara tertinggi begitu ya, Tisha ya. Tapi posisi Anda sebagai Waketum 2, Anda terima hal itu atau seperti apa, Tisha? Ini bukan masalah terima atau nggak terima, ini adalah aturan yang berlaku di PSSI. Aturan yang berlaku di PSSI itu tidak ada namanya Waketum 1, tidak ada namanya Waketum 2, adanya hanya 2 wakil ketua umum. Intinya seperti itu. Nah, dinamakan 1 atau 2 itu adalah berdasarkan di Statuta PSSI di area pasal ketua umum itu ayat 8, di situ jelas tertulis bahwa apabila ketua umum berhalangan, maka yang akan menggantikan adalah wakil ketua umum yang paling lama berpengalaman dan melayani dalam sepak bola. Nah, di mana itu ditentukan? Itu ditentukan oleh seluruh komite pemilihan pada saat kita mendaftarkan diri, mengembalikan formulir kesediaan, itu kita mengembalikan berdasarkan CV, berdasarkan surat dan pengalaman yang dicantumkan di situ. Di situ mereka telah menghitungnya, kemudian menjumlahkan gitu seberapa lama pengalaman para calon ini gitu. Sehingga ketika ada 2 wakil ketua umum, yang mana yang akan disebut dengan 1 dan 2. Tetapi memang pemilihan itu bergabung, makanya kita tidak memperebutkan posisi berdasarkan suara, ini berbeda. Jadi aturannya itu tidak berdasarkan banyaknya jumlah suara. Jadi aturannya itu memang ada di Statuta PSSI untuk disebutkan berdasarkan
kompetensinya dan lama pengalamannya di sepak bola, dan itu adalah keputusan dari komite pemilihan. Komite pemilihan berhak untuk memutuskan hal tersebut melihat screening CV dari masing-masing kandidat. Oke, jadi ini artinya biar clear begitu ya, posisi Waketum 1 dan juga posisi Waketum 2 sebenarnya sama saja ya Tisa ya? Betul gitu. Jadi ini adalah yang menggantikan apabila ketua umum berhalangan gitu ya. Dan itu ditentukan oleh apa? Oleh tadi ukurannya. Lamanya berpengalaman dan lamanya melayani dalam sepak bola. Dan itu pastinya saya yakin sudah ditelusuri dengan baik oleh komite pemilihan sehingga bisa diputuskan oleh komite pemilihan yang mana yang Waketum 1, yang mana yang Waketum 2 gitu Mas Reza. Oke, lalu untuk posisi Sekjen ini Tisha, apakah sudah disinggung terkait dengan hal ini dalam rapat Exco begitu? Apakah posisi Sekjen masih dipertahankan oleh Pak Yunus Nusi atau nanti mungkin ada instruksi dari Pak Ketum untuk mengganti posisi Sekjen? Seperti apa bocorannya Tisha? Kalau tanya bocorannya artinya nggak bisa dibocorkan Mas Reza. Oke, tapi Jadi yang peluangnya seperti pasti apa? kita akan review menyeluruh. Review menyeluruh artinya secara tata kelola organisasi di PSSI itu ada berbagai macam badan ya. Badan legislatif terdiri dari Kongres yang memang tidak bisa kita otak-atik, inilah adalah 87 voter yang kita punya. Ada badan eksekutif, sekarang sudah terisi 15 komite eksekutif. Ada badan administrasi yaitu Kesekretariatan Jenderal, harus kita lihat dulu. Gak hanya masalah sekjen tapi kesekretariatan jenderal ke bawah, karena ini adalah yang akan membantu tugas komite eksekutif ke depan dalam day to day basis. Kemudian ada juga badan yudisial yang diangkat oleh Kongres, terdiri dari 3 komite. Ada pula komite independen gitu yang tidak hanya ngobrol komite pemilihan tapi juga ada komite audit dan kepatuhan yang harus kita lengkapin. Jadi sekarang kita lagi coba melihat secara holistik dulu struktur di PSSI seperti apa. Kemudian akan kita isi satu persatu dengan cara-cara yang profesional pastinya sesuai dengan statuta yang berlaku. Baik, akan ada evaluasi lebih lanjut ya terhadap posisi Sekjen ini ya Tisha? Pasti, pasti. Oke. Jadi dalam posisi kesekretariatan jenderal ya, kita tidak hanya ngomongin person ataupun orang atau satu ya, tapi badan administratif PSSI gitu. Karena memang seluruh badan-badan ini harus kita kelola dan harus kita evaluasi dengan baik dong gitu pastinya ya kan. Jadi segala macam hal itu apabila kita ingin membuat satu kemajuan atau sesuatu yang berubah gitu ya, ini bukan masalah menggonta-ganti tetapi ini adalah sistem gitu. Kita harus terapkan sistem apa yang berlaku. Itu saja sih Mas Reza. Jadi kita harus lihat tapi satu yang harus kita ingat gitu bahwa sekarang kita akan menghadapi Piala Dunia U20. Ya. Organisasi juga masih stabil, masa transisi juga pasti diperlukan. Jadi pasti akan ada masa transisi. Namun kembali kewenangannya itu untuk badan administrasi di Kesekretariatan Jenderal akan kembali ke Ketua Umum PSSI. Tentunya akan dibantu oleh masukan dari teman-teman dari Komite Eksekutif. Oke, baik. Tadi kita sempat berbincang ya terkait dengan Komite Ad Hoc Supporter Infrastruktur dan juga BTN yang masuk dalam rapat Exco hari ini. Tapi tentunya persoalan sepak bola Indonesia itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang dianggap menjadi penghambat sepak bola Indonesia selama ini adalah soal mafia bola yang diduga masih berkeliaran di sepak bola Indonesia ini, Tisha. Bagaimana PSSI menjamin ke depan bahwa sepak bola kita benar-benar bisa bersih dari mafia bola, Tisha? Yang pertama, kita masih fokus kepada kualitasnya dulu nih. Kepada kualitas dari individu-individu seluruh yang menanganinya. Jadi apabila kita mau ngomongin masalah integritas ya, yang disebut Mas Reza ini kan permasalahannya bukan kalimatnya tuh bukan mafia bola ya, karena kita tuh nggak tahu definisinya tuh apa sih gitu. Tapi ini kan adalah problem integrity yang ada pada seluruh stakeholder, pemain, pelatih, wasit, pengurus, dan seluruh jajaran. Nah di sini pasti kita harus bangun sistem. Kita harus menggunakan teknologi dan harus membangun sistem. Dan yang kedua, sinergitas pengawasan dari FIFA itu akan sangat dibutuhkan. Nah, lebih lanjutnya tentang ini, pasti dari Pak Erick akan punya banyak kejutan untuk teman-teman sekalian dalam next 2-3 days, jadi ditunggu aja. Oke, dalam rapat Exco hari ini sudah dibentuk BTN begitu ya Tisha. Singkat saja, harapannya untuk Piala Dunia U20. Bagaimana PSSI mempersiapkan diri secara total untuk bisa timnas kita tampil berprestasi, tampil optimal di Piala Dunia U20 nanti, Tisha? Memang pertanyaan Mas Reza ini kita baru 2 hari ini udah seperti kayak
2 tahun gitu kan Mas Reza. Jadi besok harus langsung gitu. Nah ini pelan-pelan dulu, satu-satu Ya. prioritas kita apa dulu? Prioritas kita U20 dalam hal apa? Penyelenggaraan dan tim nasional. Kemudian kita ada prioritas juga mengenai recovery kompetisi di liga kita gitu ya. Recovery artinya bukan hanya cuman dimainkan tapi ada juga area itu gitu. Jadi kalau ngomongin tentang timnas, kita harus duduk bersama dulu dengan para jajaran pelatih. Mereka harus presentasikan terlebih dahulu strategi dalam 90 hari ke depan ini seperti apa, khususnya di timnas U20. Siapa lawan-lawan yang akan diuji cobakan, yang perencanaannya itu seperti apa, di mana sisi bolongnya akan kita masuk untuk penetrasi lebih lanjut gitu. Karena gimana pun sekarang kita fokus untuk diuji cobakan di Uzbekistan besok nih di Piala Asia kan. Ya. Namun kita Ya. juga harus mengerti bahwa Piala Dunia U20 ya levelnya dunia. Jadi kita harus ada uji coba untuk dengan tim-tim dari Afrika, dari Amerika Selatan, dari Eropa, itu juga penting gitu. Nah, di mana kalender itu bisa disisipkan, yaitu pasti akan menjadi next step agenda antara Exco, Ketua Umum, khususnya dengan para jajaran pelatih. Baik, kita harapkan yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia dan juga sepak bola Indonesia pastinya. Ya. Agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.